Stop! Kalau misalkan untuk seorang K-pop atau seorang pencinta drakor, lu mesti terima kasih sama dinosaurus. Lah, emang hubungannya dinosaurus sama K-pop apaan? Menarik. Ayo kita bahas. Seperti yang kita tahu, udah beberapa belas tahun ke belakang ini industri hiburan di Korea Selatan tuh maju dengan pesatnya ya. Mulai dari drakornya, movie-nya, lagunya, sampai dengan sekarang komik-komiknya atau mungkin webtoonnya tuh udah mulai populer banget ya sekarang. Bahkan di Asia kayaknya drakor tuh udah mulai mendominasi ya. Dulu F4 zamannya Tao Mingse, sekarang udah jadi zamannya Gu Junpyo. Awal mulanya industri film Korea Selatan tuh isinya penuh dengan propaganda gitu. Itu semua datang dari Jepang. Karena dulu itu Korea merupakan negara tetangga sekaligus negara jajahannya Jepang. Setelah Korea merdeka dari Jepang, dunia hiburan Korea juga nggak langsung membaik, bahkan boleh dibilang cenderung makin parah sih ya. Bahkan waktu itu saat awal-awal perpecahan antara Korea Utara dan Korea Selatan tahun 1950 sampai dengan 1953, cuma ada 14 film yang diproduksi di Korea Selatan. Jadi kan lu bisa bayangin ya, 3 tahun lu nonton film itu aja. Kalau gue jadi mereka mungkin bisa hafal kali dialog filmnya. Di masa pemerintahan Presiden Korea yang pertama, muncul harapan baik untuk industri film. Karena di sana pemerintahannya membebaskan pajak untuk industri perfilman. Ditambah saat itu juga bantuan perlengkapan produksi film datang dari negara-negara luar. Kalau lu tahu ceritanya antara kubu-kubuan Korea Selatan dan Korea Utara, gue yakin pasti lu bisa tebak negara mana yang sering kasih bantuan ke Korea Selatan. Tapi kabar baik buat industri film di Korea ini nggak berlangsung lama. Karena nggak lama setelah itu Korea Selatan dipimpin oleh rezim militer yang otoriter. Tahun 1963 sampai 1979, presidennya saat itu Park Chung-hee sangat memperketat sensor industri perfilman di Korea Selatan. Jadi saat itu banyak film-film yang udah produksi tapi ya nggak bisa tayang. Alasannya itu juga macam-macam. Ada yang dibilang terlalu vulgar lah, ada yang dibilang terlalu pro-komunis lah. Bahkan salah satu syarat kalau filmnya mau tayang itu di dalam film itu harus ada unsur patriotis atau nasionalismenya. Jadi saat itu tuh nggak ada ya cerita-ceritanya tentang Guwon, sang pemilik King Hotel gitu. Winner by a surprisingly narrow margin is General Chun-hee Park, who headed the junta. Despite charges of fraud, this is a remarkably clean election. Singkat cerita, Presiden Korea dari presiden yang ketiga sampai ke-6 itu banyak dipimpin dari militer. Tapi presidennya yang ke-6 ini boleh dibilang orangnya agak lebih terbuka ya. Jadinya pekerja di dunia hiburan di sana mulai sedikit bebas untuk berkarya. Puncaknya tuh ada di awal tahun 90-an, di mana militer tuh udah lengser diganti oleh presiden dari sipil. Jadi di masa pemerintahan presiden yang baru ini keluar beberapa kebijakan baru. Pertama, pelanggaran sensor film tuh udah mulai dilonggarkan. Jadi di sini mulailah terjadi peningkatan produksi film di Korea Selatan karena mereka dikasih kebebasan untuk berkarya dan ceritanya juga udah bukan harus yang cerita patriotisme lagi, udah mulai bebas lah di sini. Jadi saat itu kalau mau bikin film tentang siswa SMA di Hyosan yang kejebak di sekolahnya karena banyak zombie ya udah boleh itu saat itu. Kebijakan lainnya, Korea Selatan juga membuka akses untuk masuknya asing ke Korea Selatan. Masuknya asing ke Korea Selatan di sini itu tuh bukan dalam arti hanya pariwisatanya aja, tapi budaya-budaya luar, bahkan sampai film-film luar pun sudah boleh masuk dan tayang di Korea Selatan. Termaksud si Dino yang tadi gue bilang. Nanti dia akan masuk ke Korea Selatan dan dia akan tayang tuh. Oh iya, sebelum bahas jauh, kita bahas dulu sumber perekonomian Korea Selatan ya. Jadi Korea Selatan itu dari awal
sumber penghasilan terbesarnya itu ada di industri otomotif, kayak dari Hyundai dan anak grupnya yaitu Kia, dan juga di industri manufaktur alat-alat elektronik. Ya contohnya pasti kita semua tahu lah, Samsung. Jadi saat itu dua industri ini tuh jadi anak emasnya pemerintahan Korea Selatan. Industri lain mah apa itu, nggak ada cuannya. Waktu film Jurassic Park pertama kali tayang di Korea Selatan tahun 1993, menurut PACST itu semacam kayak apa ya, Dewan Penasehat Sains dan Teknologi lah di Korea Selatan. Menurut beberapa media juga di sana, mereka bilang tuh pendapatan dari satu film Jurassic Park tahun 93 itu tuh setara dengan Korea mengekspor 1,5 juta unit mobil Hyundai ke luar negeri. Ini kan gila ya, gara-gara satu film perbandingannya sama dengan 1,5 juta unit anak emasnya pemerintahan Korea Selatan. Dan akhirnya berkat si Dino ini, pemerintah Korea tuh langsung sadar kalau di industri hiburan tuh ada potensi cuan yang besar gitu. In 1994, a government report noted that the Hollywood movie Jurassic Park generated more revenue than the foreign sales of 1.5 million Hyundai cars, which were considered the pride of Korea. Sebenarnya salah satu penyebab kenapa pemerintah Korea bisa peka lihat potensi di dunia hiburan itu juga nggak lepas dari pemerintahnya sendiri yang memang saat itu sedang berpikir keras, karena mereka nggak mau tuh hanya bergantung ke satu atau dua sektor ekonomi. Jadi mereka waktu itu memang kebetulan lagi mikir mereka akan ngembangin di perekonomian apa lagi, dan satu muncullah industri film. Makanya saat dia lihat industri hiburan itu punya potensi yang besar, diseriusin lah sama pemerintah untuk ngembangin industri hiburan di Korea Selatan. Dan ternyata feeling pemerintah Korea tuh loh. Jadi kayak yang kita tahu tahun 98 kan terjadi krisis moneter ya, krisis ekonomi global yang besar-besaran saat itu. Nah, industri manufaktur berat kayak mobil dan elektronik ya termasuk industri yang paling kena dampaknya. Waktu itu orang boro-boro mau beli mobil baru atau ganti alat elektronik baru, beli makanan aja udah susah. Sampai akhirnya Presiden Korea Selatan saat itu Kim Dae-jung memutuskan untuk ngerubah image-nya Korea Selatan lah. Jadi image-nya tuh sebagai negara pusat industri hiburan. Dari situlah muncul namanya Hallyu, atau mungkin lebih dikenal dengan nama Korean Wave. Korean Wave itu apa sih? Jadi Korean Wave atau Hallyu itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tersebarnya budaya pop Korea Selatan secara global dan besar-besaran di berbagai negara di seluruh dunia. Hallyu ini nggak sebatas pada musik atau film aja ya, tapi juga berdampak lebih karena membuat orang-orang yang di-influence-nya itu pengen mempelajari bahasa Korea, budaya Korea, sampai produk-produknya Korea. Secara umum, mungkin kebanyakan orang taunya drama, musik, film Korea masuk tuh di akhir-akhir tahun 90-an ya. Tapi sebenarnya Korea Wave itu mulai ada di awal tahun 90-an. Contohnya, 3 raksasa musik Korea, SM, JYP, YG Entertainment, itu tuh lahir di tahun 90-an. Terus idolnya sendiri di tahun 1992 muncullah grup idol pertama namanya Seo Taiji and Boys. Bisa dibilang mereka ini tuh sesepuhnya generasi pertama yang mempopulerkan K-pop gitu. Masih di tahun yang sama, tahun 1992, drama TV yang berjudul What is Love tayang dan diterjemahkan di beberapa negara, di Taiwan, Vietnam, Jepang, dan Cina. Bahkan berkat drama ini, hubungan diplomatis antara Cina dan Korea Selatan ini jadi membaik loh. Musik udah, drama juga tadi udah. Sekarang kita ke movie-nya ya. Masih di tahun 90-an, di akhir tahun 90-an tepatnya, dunia film saat itu kan lagi dihebohkan dengan Titanic ya. Bahkan sampai-sampai Titanic ini masuk peringkat ke-3 film dengan pendapatan terbesar sepanjang sejarah dunia.
Tapi ternyata hal ini tuh nggak berlaku di Korea Selatan karena di sana ada film lokal yang lebih laris dari Titanic. Judulnya Siri. Kenapa film Siri bisa booming di Korea Selatan? Alasannya ya karena satu, film ini tuh jadi film Korea pertama yang dibuatnya pakai style actionnya film Hollywood. Selain itu, film ini juga bercerita tentang agen perempuan dari Korea Utara yang nyamar masuk ke Korea Selatan dan akhirnya dia jatuh cinta sama agen dari Korea Selatan. Kalau dipikir-pikir, jalan ceritanya mirip kayak film drakor apa ya? Di film Siri ini juga pertama kalinya Korea Selatan tuh ngegambarin Korea Utara tuh nggak selalu negatif. Jadi Korea Utara itu juga punya sisi manusiawinya. Korea Utara itu juga ada sisi baiknya. Korea Utara itu juga bisa ngerasain namanya cinta. Makanya nggak heran kalau film itu bisa booming di sana karena ceritanya bagus, plotnya bagus, dan pengambilan gambarnya juga yang tadi kayak gue bilang ala-ala Hollywood gitu. Makanya booming lah ini film. Wait. Kalau dipikir-pikir, dari film Siri di tahun akhir 90-an sampai yang sekarang Crash Landing on You, dua film ini kan booming ya di sana. Kalau gitu artinya dalam hati mereka tuh sebenarnya ada keinginan untuk Korea Utara dan Korea Selatan bisa bersatu lagi nggak sih ya? Kita bantu doa aja kali ya. Semoga ini benar-benar cepat terwujud dan mereka dapat segera damai. Amin. Tahun 2010-an, demam Korean Wave makin tersebar ke luar Asia, mulai dari Eropa, Timur Tengah, sampai Amerika. Puncaknya setelah SNSD makin populer di dunia. Dan juga waktu itu ada Gangnam Style yang viral. Ini semua ya karena di tahun tersebut emang teknologi informasi dan sosial media tuh lagi berkembang-berkembangnya. Jadi ya makin gampang lah itu nyebarin Korean Wave. Kesuksesan film bioskop Korea di Amerika makin mencapai puncaknya itu ya di tahun 2020 karena ada satu film Korea yang menang Best Picture di Piala Oscar. Ya, benar, bahkan kalian itu film Parasite. Dampak Korean Wave itu nggak main-main sih. Contohnya ya, boyband yang paling fenomenal saat ini dengan pasukan ARMY-nya. Ya benar, BTS. Dari satu single atau satu lagunya aja, contohnya yang judulnya Dynamite, Korea Selatan itu dapat pemasukan sekitar 1,7 triliun won, atau kalau dirupiahin setara dengan 21 triliun rupiah. Untuk beberapa dari kalian mungkin tahu kalau BTS itu kan memang lagi hiatus ya karena mereka tuh lagi wajib militer. Menurut Institut Penelitian Hyundai, dengan wamilnya BTS, negara Korea Selatan itu ya berpotensi kehilangan cuan sekitar 54,7 triliun per tahun. Kalau impactnya aja sampai segini besarnya, ya menurut gue sih nggak heran ya kalau ARMY sampai nyebut BTS itu sebagai asetnya negara. Gimana? Lu setuju? Atau lu punya pendapat lain? Silahkan komen. Itu dia tadi pembahasan gue tentang kenapa drakor, K-pop, dan industri hiburan di Korea bisa maju. Jadi si dinosaurus ini secara nggak langsung bikin pemerintah melek ya sama peluang di dunia hiburan. Dan untungnya juga pemerintahnya tuh peka ya. Kalau gue ada salah atau ada kata-kata yang kurang, bisa kita bahas dan diskusi sama-sama di kolom komentar. Thanks for watching. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.